Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik One Punch Man chapter 137. Ya mungkin lebih tepatnya membahas fakta-fakta menarik atau hal-hal yang penting aja karena udah lama juga chapternya rilis. Makanya bahas poin-poin pentingnya aja langsung. Nah, jadi di chapter kemarin itu kita melihat para pahlawan yang bergabung melawan Psychos dan tiba-tiba aja kedatangan pahlawan lain yang ikut membantu juga. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik One Punch Man chapter 137. Oke, yang pertama tiba-tiba kedatangan ketiga orang pahlawan yang ingin membantu mengalahkan Psychos. Dan para pahlawan lain yang melihat ketiga pahlawan itu yaitu Silver Fang, Fubuki, dan Bomb lumayan kaget karena dia ini tidak diajak untuk menyusup ke asosiasi monster. Karena takutnya Silver Fang ini tidak bisa serius melawan mantan muridnya yaitu Garou, tapi kedatangannya di sini dia ingin membantu mengalahkan Garou karena menurutnya ini tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Tapi sebelum itu, para pahlawan harus mengalahkan musuh yang sekarang dulu yaitu Psychos untuk melanjutkan pertarungannya melawan Garou. Dan di sini Fubuki juga lumayan panik dengan keadaan Tatsumaki yang sudah terlalu mengeluarkan banyak kekuatannya dan bisa aja dia pingsan pada saat itu juga. Kedua, pertempuran antara Drape Knight, Genos, dan Tatsumaki versus Psychos masih terus berlanjut. Di sini terlihat ya, Drape Knight terus-terusan mendesak Psychos untuk bisa mengalahkannya. Tapi ada yang paling membuat Psychos lebih kesal daripada ke Drape Knight, yaitu Tatsumaki. Karena Tatsumaki membuat barrier yang sangat besar untuk mengurung Psychos agar dia tidak bisa keluar dari zona barrier milik Tatsumaki, yang membuat Psychos tidak bisa menyerap para manusia agar bisa lebih kuat lagi melawan para pahlawan. Yang ketiga, Tatsumaki mengalami ingatan masa lalu tentang pertemuan dia dengan Blaze. Nah, jadi awalnya itu Genos mendekat dan berniat membantu Tatsumaki melindunginya dari serangan Psychos. Tapi saat Genos mengajak berbicara kepada Tatsumaki, ternyata Genos kaget jika Tatsumaki sedang pingsan, yaitu karena Tatsumaki yang mengeluarkan sangat banyak kekuatan membuat dia pingsan dalam keadaan menggunakan kekuatan barrier miliknya. Jadi kayak dia udah pingsan tapi masih bisa mengeluarkan kekuatannya. Ya kan, kalau begitu gokil. Nah, ketika dia pingsan, Tatsumaki mengingat masa lalunya tentang pertemuan dia dengan Blaze. Jadi ceritanya, 18 tahun yang lalu di sebuah tempat penelitian, terlihat ada Tatsumaki kecil yang sedang dikurung di penjara oleh para profesor yang sedang meneliti sesuatu. Tapi tiba-tiba aja ada monster hybrid yang sedang mengamuk, dan di keadaan itu semua orang yang berada di situ berlari untuk menyelamatkan diri. Ya, ketika mereka berlari, di sini Tatsumaki masih dikurung di dalam penjara hingga ketakutan yang membuat dia bisa aja dibunuh oleh monster yang mengamuk ini. Tapi tiba-tiba aja ketika para pekerja ini sedang berlari, ada yang menanyakan ke direkturnya, apakah Tatsumaki kecil ini dibawa juga? Tapi direkturnya menjawab, biarin aja Tatsumaki dikurung. Dia memprioritaskan menyelamatkan mereka yang berbakat saja. Ya, di sini Tatsumaki mendengar itu langsung merasa pasrah dan mungkin ini adalah akhir darinya. Nggak lama kemudian, monster yang mengamuk itu lama-lama mendekati sebuah penjara yang mengurung Tatsumaki. Yang gawat dari itu, bahkan monsternya menyadari jika masih ada seseorang yang berada di dalam penjara itu. Tatsumaki yang sudah ketahuan oleh monster hanya bisa pasrah dan menunggu kematiannya datang. Dan monster itu tiba-tiba aja mengamuk dan membuka sel pintu yang mengurung Tatsumaki. Bahkan ya, karena dorongan itu membuat pintunya mental yang membuat Tatsumaki juga terkena dampak dari lemparan pintu itu. Lumayan sadis juga sih. Tatsumaki mempunyai masa lalu yang lumayan ngeri juga. Ya, dia kayak dijadiin percobaan dan pada saat tidak berguna dia dibuang dan dibiarkan jika monster memakannya. Tatsumaki loli, betapa kasihannya dirimu. Nah, keren ya. Di sini, ketika Tatsumaki sudah pasrah oleh monster dan hanya berdiam diri menunggu kematiannya, tiba-tiba dari luar pintu ada seseorang yang berbicara. Keluarlah dari dalam sel penjara. Ya, Tatsumaki pun menuruti orang yang berbicara itu, dan ketika keluar, monsternya sudah mati oleh seseorang yang Tatsumaki juga masih belum mengetahui siapa dia. Tiba-tiba aja orang itu memperkenalkan dirinya jika dia bernama Blaze dan bekerja sebagai seorang pahlawan. Ya, bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya Blaze mempunyai pekerjaan tetap, atau bisa aja pekerjaan pahlawan ini sekedar hobi menurut Blaze. Kok bisa sama gini ya kesamaan antara Saitama dan Blaze? Dari mulai kostumnya yang mempunyai jubah dan menganggap jika pekerjaan pahlawan ini hanyalah sekedar hobi. Ya mungkin mereka berdua punya hubungan yang tidak kita ketahui, atau ya emang kebetulan aja sih.
Di sini terlihat ya, Tatsumaki Loli pun lumayan terkagum-kagum dengan yang namanya pahlawan. Blaze pun menanyakan kepada Tatsumaki kenapa dia tidak menggunakan kekuatan psikis miliknya. Tatsumaki menjawab jika kekuatan psikis dia tidak bisa dikeluarkan. Tapi ternyata Blaze mengetahui yang sebenarnya, jika Tatsumaki berbohong dan dia tidak mau mengeluarkan kekuatan psikisnya agar para peneliti membiarkan Tatsumaki melepaskannya jika dia menahan kekuatannya. Ya, jadi Tatsumaki ini pengen dianggap jika dia tidak berguna, dan dengan itu peneliti berniat membuang Tatsumaki Loli yang tidak berguna dan tidak berbakat. Akhirnya Tatsumaki mendengar perkataan Blaze itu lumayan sedih dan mengatakan jika dia sudah tidak peduli lagi. Kalaupun dia pergi dari tempat ini, pasti di luar sana tidak ada orang yang membutuhkan dirinya. Bahkan Tatsumaki di sini terlihat malah menangis dan mengatakan jika papa dan mamanya lah yang menjual dirinya untuk dijadikan bahan penelitian. Ya sebenarnya ya, Tatsumaki hanya ingin menjalani kehidupan normal seperti yang lain, yang hanya ingin dibutuhkan oleh papa dan mamanya. Tapi dengan alasan bodoh, orang tua dari Tatsumaki menjual anaknya hanya karena duit. Ya mungkin sih. Well, walaupun cuma anime, Mimin merasa kasihan kepada Tatsumaki, yang mungkin aja di kehidupan nyata ada juga yang seperti ini. Gile, kasihan bener dah ini Tatsumaki Loli. Padahal mah imut juga waktu dia masih kecil. Ya sinilah Mimin karungin aja kalau nggak ada yang mau. Nah, yang keren dari Blaze ini, dia pun mengusap-ngusap kepala Tatsumaki yang sedang menangis sambil mengatakan, "Bukankah kau mempunyai seseorang yang membutuhkan bantuanmu?" Dan setelah itu diperlihatkan sosok Fubuki yang masih sangat kecil dan bermain dengan bonekanya. Buset, beneran dah, ini imut banget Fubuki waktu kecil. Rasanya itu ingin ngarungin dua orang adik kakak ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, yang dimaksud dengan Blaze yang membutuhkan bantuan Tatsumaki adalah adiknya, yaitu Fubuki yang masih sangatlah kecil. Bahkan Blaze juga menyuruh kepada Tatsumaki untuk melindungi keluarganya. Dan ketika Tatsumaki dan Blaze ingin berpisah, Blaze pun memberikan saran kepada Tatsumaki jika Tatsumaki ini mempunyai kekuatan yang benar-benar hebat. Dan saat waktunya tiba, jangan berharap seseorang akan datang menyelamatkanmu. Nah, menurut Mimin aja ya, saran dari Blaze ini masih dipegang oleh Tatsumaki. Ya bisa dilihat Tatsumaki ingin membubarkan grup Fubuki, karena jika terus mengandalkan kekuatan seseorang, Fubuki tidak akan bisa berkembang, kekuatan psikisnya lebih jauh lagi. Bahkan Tatsumaki juga seperti orang yang egois yang tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Tapi nggak tahu kenapa di chapter kali ini dia seperti mau bekerja sama dengan Genos untuk mengalahkan Psickos. Ya mungkin udah dewasa juga jika jangan egois dan sulit untuk mengalahkan Psickos sendirian. Nah, akhirnya karena ingatan masa lalu itu membuat Tatsumaki yang tadinya pingsan bisa bangun lagi dan membuat dia semakin semangat untuk mengalahkan Psickos. Setelah itu pertarungan antara para pahlawan melawan Psickos pun berlanjut. Di sini terlihat ya, Dripneck terus mengejar Psickos, bahkan hingga memasuki sebuah terowongan yang sangat sempit untuk dilalui. Mereka berdua terus berperang menggunakan pesawat jet yang sambil menembakkan senjatanya masing-masing kepada lawannya. Bahkan Dripneck menggunakan senjatanya yang bisa dibilang lumayan dahsyat, bahkan membuat tempat sekitarnya hancur. Dan untungnya Psickos masih bisa menghindari serangan Dripneck dengan menghindar ke samping. Di sini ya, Psickos juga tidak hanya ingin berdiam diri saja, dia pun mengeluarkan sel-sel dari Orochi untuk menyerang Dripneck. Dan untungnya pahlawan ini tidak terkena serangan dari Psickos juga. Jadi sama-sama menghindar gitulah. Nah, Dripneck yang melihat sel-sel dari monster Orochi langsung berpendapat jika Orochi ini tubuhnya dijadikan sebagai benih, lalu disebarkan ke seluruh penjuru dunia lewat sel-sel itu dan melahap segalanya. Shin pun berpindah ke Tatsumaki yang di sini terlihat menggunakan kemampuannya agar bisa mengejutkan Psickos. Tatsumaki menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan terowongan yang dilalui oleh Psickos agar dia tidak bisa lewat. Tapi dengan cerdik, Psickos masih bisa menghindari serangan Tatsumaki dengan berubah menjadi seekor yang mirip kayak anjing. Tapi serangan Tatsumaki nggak sampai di situ aja. Tiba-tiba aja ada sebongkah kayu yang menghalangi Psickos. Tapi Psickos lagi-lagi bisa menghindari serangan Tatsumaki dengan menggunakan perubahan pesawat jet. Dan akhirnya Psickos pun lolos dari terowongan yang menghalangi dirinya untuk terbang ke atas. Nah, ketika Psickos sudah menjauh keluar dari terowongan, yang gak disangka-sangka, di atas terowongan itu ada Genos yang sedang berlari untuk mengejar Psickos juga. Jadi seakan-akan itu, Genos ini menunggu Psickos keluar dari terowongan untuk menangkapnya, dan mampu mengimbangi kecepatan Psickos hanya dengan berlari.
Ya ketika Psychos ingin menjauh dari Genos, tiba-tiba aja Genos yang dari atas terowongan melompat dengan sangat jauh ke pesawat jet milik Psychos. Bahkan dia berhasil mendarat di atas pesawat jet milik Psychos. Tapi tiba-tiba aja Drapknech juga berhasil menyusul Psychos, bahkan posisinya sudah sangat dekat. Nah, di keadaan itu, Drapknech pun berubah menjadi wujud Bishop atau transformasi robot yang mungkin aja untuk menangkap atau menghancurkan pesawat jet milik Psychos dengan kekuatan tangannya. Yang gawat dari itu, tiba-tiba aja Genos diserang oleh Cell Monster Orochi dengan mengeluarkan sebuah laser. Dan dengan sigap juga, Drapknech dengan perubahan robotnya melindungi Genos agar tidak terkena serangan Psychos. Yang bahkan di akhir chapternya, Genos dan Drapknech terlihat sedang bekerja sama untuk mengalahkan Psychos. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 137. Ya lumayan menarik sih untuk chapter kali ini, karena pertarungan para pahlawan melawan Psychos masih terus berlanjut, yang mungkin aja sebentar lagi pertarungannya bakal berakhir dan melanjutkan pertarungannya dengan Garo Monster. Dan terakhir ada juga sosok Tatsumaki kecil yang diselamatkan oleh Blaze dengan gagah, yang membuat Tatsumaki terinspirasi menjadi sosok pahlawan seperti Blaze. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.